Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, NPM saya 19.362 dari kelas H Hukum Ekonomi Syariah. Berbicara tentang hukum ekonomi syariah, kami telah ditugaskan untuk membuat infografis dan mempresentasikannya. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan infografis yang saya buat dengan judul Probabilitas Ekonomi Masyarakat Dapat Membaik dengan Menggunakan Akad Syariah Qard. Baik, langsung saja kepada definisinya. Di sini tertera bahwa qard merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah yang dinilai sangat istimewa. Hal ini karena qard itu sendiri adalah sebuah metode pembiayaan kepada nasabah yang bersifat talangan atau dengan asas tolong-menolong ya. Namun pinjam meminjam dana tersebut dilakukan tanpa dikenakan imbalan. Sehingga yang diwajibkan oleh nasabah hanyalah mengembalikan pokok pinjaman baik langsung atau bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Karena tadi yang saya bilang bahwa asas akad qard ini menggunakan asas saling tolong menolong. Jadi akad qard ini berbeda dengan transaksi akad konvensional pada bank konvensional. Jadi pada akad qard ini tidak meminta bunga atau imbalan dalam bentuk apapun untuk keuntungan, karena kita tahu sendiri bahwa riba itu dilarang. Dan karena akad qard ini sangat menjunjung ekonomi syariah Islam, maka hal tersebut tidaklah ada seperti bank konvensional. Berbicara tentang ini, berlanjut kepada dasar hukumnya. Dasar hukum qard ini tentu ada di Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Berlanjut ke slide berikutnya. Di sini saya tulis mengapa akad qard baik untuk ekonomi masyarakat. Setelah membaca definisi tadi, maka saya bisa buat kesimpulan bahwa pembiayaannya lebih fleksibel. Mengapa? Karena akad qard sendiri, akad qard ekonomi syariah para kreditur yang tidak mengenakan imbalan ataupun bunga riba kepada para nasabahnya. Jadi nasabah bisa leluasa untuk mengajukan pinjaman tanpa harus direpotkan oleh besaran bunga atau imbalan yang harus dibayar. Lalu artian dalam fleksibel ini, pengembalian dana itu hanya diwajibkan dana pokoknya saja dan dapat diangsur bertahap maupun melunaskan secara langsung. Itu adalah opsional yang lebih relevan dibandingkan opsional yang ditawarkan oleh akad bank konvensional. Kemudian saya lanjutkan ke kesimpulan kedua, dapat meningkatkan capital gain. Capital gain yang saya maksud di sini adalah karena dengan meminjam tanpa harus mengeluarkan uang berupa riba atau imbal dalam bentuk apapun, maka nasabah bisa menghemat pengeluarannya untuk tidak membayar hal-hal yang seperti itu. Karena kalau di akad konvensional yang memiliki interest rate atau imbal itu bisa mengurangi atau menambah pengeluaran uang tambahan bagi para nasabahnya. Lalu di sini ada ketentuan umum akad qard, yaitu bahwa berdasarkan fatwa MUI nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat atau itu lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Lalu nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau malah menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya, yang mana ini merupakan salah satu
tindakan yang memang mungkin tidak ada di akad bank konvensional, menghapuskan seluruh kewajibannya dalam ketidakmampuan membayar hutang. Jadi itu salah satu hal yang menarik dan istimewa bagi saya di akad syariah ini. Kemudian ada syarat dan rukun qard, karena sebagaimana akad lainnya, qard pun memiliki syarat dan rukunnya. Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad qard. Yang pertama, tentu adanya peminjam, yaitu muqtarid. Karena akad transaksi manapun, baik itu akad ekonomi syariah maupun akad yang berbasis konvensional, pasti akan ada namanya transaksi dua arah, yaitu adalah peminjam dan pemberi pinjaman atau mukrid. Baik, jadi peminjam di sini diartikan bahwa pihak peminjam harus seseorang yang ahliyah murmalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur secara syariat, tidak diperkenankan mengatur bertanya sendiri. Kalau dalam ilmu atau bank konvensional, artinya mungkin ini sudah dikatakan bahwa syarat seorang peminjam haruslah cakap hukum, yaitu sudah di atas umur dan bisa mempertanggungjawabkan semua konsekuensi hukum. Lalu yang kedua ada pemberi pinjaman, yaitu mukrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-taban, layak bersosial. Maka apabila pemberi pinjaman tidak layak bersosial, katakanlah seperti orang yang memiliki gangguan jiwa, maka tidak bisa dijadikan pemberi pinjaman. Lalu dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak dalam pandangan syariat. Dalam qard, seorang mukrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Jadi karena tadi saya katakan bahwa akad qard ini menggunakan asas tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, maka meminjamkan dana ini dengan dengan rasa kesukarelaan tanpa paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Lalu yang ketiga, utang atau mauqud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Lalu poin keempat, tentu qard itu sendiri yaitu dana. Tentunya dana itu harus ada karena tentu di sini adalah menjadi objek yang vital yang harus ada dalam sebuah transaksi qard ini. Lalu poin kelima, terdapat sihat atau ijab qabul. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena transaksi dua arah ini harus dipahami secara baik oleh keduanya agar semuanya menjadi jelas dan halal dalam pandangan syariat Islam. Berlanjut ke slide berikutnya. Saya membuat analisis qard secara SWOT, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Dan untuk strength-nya sendiri, di sini kita bisa lihat memungkinkan suatu pinjaman dana tanpa imbalan dalam bentuk apapun maupun bunga. Itu adalah fungsi utama qard dan kelebihan utama qard. Kemudian dalam perbankan saat ini hanya bank berbasis ekonomi syariah yang menerapkan akad ini. Karena bank konvensional tentu mengambil keuntungan berdasarkan imbalan serta mengambilnya bunga dari para nasabah tersebut. Jadi hal ini hanya dimiliki oleh bank atau lembaga yang menerapkan transaksi syariah. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Dengan menggunakan akad ini, maka pihak yang berlaku sebagai kreditur tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena tadi bahwa bank atau pihak yang menggunakan akad ini tidak meminta sedikit pun imbalan atau menerapkan bunga pada transaksi pinjam-meminjam tersebut. Jadi memang tidak akan mendapatkan keuntungan. Itu adalah kelemahannya yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat besaran dana yang dapat dipinjamkan dan didapatkan itu jumlahnya terbatas.
karena kita tahu pun bahwa ini adalah salah satu transaksi yang tidak memiliki keuntungan di belakangnya. Jadi banyak bank syariah yang memberikan limit sedikit untuk dipinjamkan. Kemudian di sini ada opportunities atau peluang. Yang pertama adalah optimis dapat menarik calon nasabah agar mau bertransaksi menggunakan akad pinjam meminjam ini. Karena ini begitu menarik bagi saya dan bagi banyak orang. Karena kita tidak seperti bank konvensional yang tadi harus membayar lebih untuk riba dan atau imbalan lainnya. Kemudian yang kedua ada solusi halal dibandingkan sistem akad konvensional. Kembali lagi tanpa riba. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Kurangnya pengetahuan akan akad ini memungkinkan calon nasabah untuk memilih akad konvensional dan dapat menjadi sebuah faktor kecilnya pasar bank berbasis syariah. Ini menarik karena akad card seperti ini adalah akad dengan proses yang cukup lebih menguntungkan daripada menggunakan akad konvensional. Namun terhadap pengetahuannya masyarakat tidak memiliki pengetahuan akan akad-akad syariah Islam, yang mana sebenarnya ini lebih menarik daripada akad konvensional dan lebih menguntungkan juga. Kemudian ada ancaman yang kedua atau threat yang kedua, yaitu sumber dana card berdasarkan pada keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Bila demand oversupply atau permintaan lebih dari ketersediaan, maka berbahaya bagi kapital ekonomi bank syariah tersebut. Maka itulah mengapa pada weakness-nya besaran dana yang dapat dipinjamkan memiliki limit yang lebih sedikit dibandingkan bank konvensional tentunya, karena mereka mengambil keuntungan yang banyak. Berlanjut kepada slide berikutnya. Baik, selanjutnya di slide berikutnya adalah slide terakhir yang di sini saya masukkan tinjauan pustaka. Baik secara bahasa atau secara etimologi, card berarti utang piutang berasal dari kata card, ya card yang sinonimnya code, artinya memutus atau memotong. Card atau utang piutang secara istilah atau terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Kemudian menilik kepada pasal 1746 KUH Perdata, muqtarid adalah pemilik barang yang dipinjamnya. Jika barang tersebut musnah disebabkan oleh hal apapun, maka itu sudah menjadi tanggung jawab muqtarid. Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, card atau utang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Atau suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Baik, itu merupakan sekilas pemahaman akad card yang saya jelaskan atau presentasikan di sesi infografis kali ini. Maka dari itu saya bilang mengapa akad card sangat spesial, terutama pada pembiayaan dan atau utang piutang, karena dengan leluasa seseorang itu tidak dapat dikenakan atau diminta imbalan dalam bentuk keuntungan bagi kreditur dalam bentuk apapun, dan debitur secara leluasa dapat menentukan kapan dia harus membayar dalam skema pembiayaan seperti apa dalam jangka waktu yang berapa lama, begitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya materi dalam presentasi kali ini. Harap dimaklum, namun saya sudah menjelaskan inti dari akad card itu sendiri, bagaimana dia lebih menarik daripada akad konvensional. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.